I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya anandaku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, ayat-ayat tadi semoga menandakan anandaku semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, selanjutnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, anak-anakku semua, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini sedang dunia ini, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kita masih berada pada masa pandemi, jadi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang paling mudah kita lakukan yaitu dengan cara 3M. Yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian yang ketiga, sering-sering mencuci tangan. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak ya. Karena itu adalah salah satu cara pencegahan kita agar virus ini tidak menyebar luas lagi dan kita itu bisa kembali lagi seperti semula, kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan senormal-normalnya. Oke. Selanjutnya anandaku semua, seperti minggu lalu ya, kita review dulu materi sebelumnya karena mungkin ada anandaku yang lupa kemarin materinya apa ya gitu. Karena sifatnya manusia itu emang lupa, tapi kalau lupanya itu berkali-kali, nah itu perlu ditanyakan. Maka agar tidak lupa, kita review dulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ya. Seperti yang kita tahu, Daulah Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Soffa atau Abdullah Abbas ya, pada tahun 750 Masehi ya. Pada dinasti Abbasiyah itu banyak sekali bidang-bidang yang berkembang, banyak sekali bidang-bidang yang mengalami kemajuan seperti astronomi, ilmu kedokteran, kemudian ilmu fikih. Selain itu juga ada kemiliteran dan seni dan masih banyak lagi. Nah, dari pembahasan yang kemarin itu bertujuan untuk kita sebagai manusia itu untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang sudah menjadi perintahnya dan meninggalkan semua larangannya gitu ya. Selain itu, dalam pembahasan yang kemarin itu juga dituntut bagi kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu belajar dalam keadaan apapun, semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya anandaku di rumah, kok aku nggak semangat ya setelah pembelajaran itu, nah itu bisa kalian tanyakan sama diri kalian sendiri, kenapa kok semangatnya belum tumbuh ya. Itu yang bisa jawab itu kalian sendiri. Oke. Selanjutnya tadi di grup WhatsApp kita sudah memulai pertanyaan sederhana. Hari ini sudah sarapan atau belum? Terus sarapan apa ya hari ini? Nah, ternyata banyak sekali respon dari anandaku semua. Terima kasih ya yang sudah merespon. Ternyata ada yang sudah sarapan, ada yang belum sarapan. Yang sudah sarapan saya tanya apa sarapannya. Ternyata berbagai macam makanan yang sudah direzekikan kepada Allah kepada kita, dari Allah kepada kita ya. Dan itu patut kita syukuri. Oke. Sebelum memasuki materi, saya menghimbau untuk anandaku semua,
kita siapkan alat tulisnya terlebih dahulu, buku paket, kemudian alat tulis, terus smartphone karena kita sedang pembelajaran daring ya. Kemudian ada penunjang lain, Al-Quran dan terjemah. Oke, setelah disiapkan, mari kita masuk dalam materi pembahasan ya. Materi pembahasan akan saya tampilkan pada PowerPoint berikut ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Nah, anandaku semua, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan lapar, merasakan haus, maka sudah menjadi kebutuhan kita. Makan dan minum itu sudah menjadi kebutuhan kita. Bayangkan jika kita tidak makan, kita tidak minum, pasti kita akan merasakan lemas, kemudian lelah, kemudian tidak bertenaga. Jadi sudah menjadi kebutuhan kita. Kemudian coba bayangkan kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita kan merasa lemah ya. Makanya sebagai seorang muslim kita dianjurkan dan diwajibkan untuk makan makanan yang halal dan bergizi. Begitu juga dengan minuman, kita dianjurkan untuk minum minuman yang halal dan bergizi. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita makan itu adalah sebagai sumber energi. Maka ketika makan makanan yang halal, insya Allah energi yang kita dapatkan juga energi yang halal. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian makanan halal dan bergizi, yang kedua yaitu dasar hukum makan makanan yang halal, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 114, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang arti berkata Quran Surat An-Nahl ayat 114, kemudian arti keseluruhan, dan yang terakhir yaitu hukum bacaan mim subuh. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian makanan halal dan bergizi. Makanan seperti yang kita ketahui ya, makanan itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita di mana sebagai sumber energi. Kemudian halal itu bisa diartikan baik, diizinkan, sah, dan ini berlaku juga dengan cara mendapatkannya. Jadi makanan ini didapatkannya dengan cara apa? Dengan cara baik-baik atau dengan cara yang buruk, maka itu bisa dikatakan makanan yang halal. Kemudian bergizi, arti dari bergizi yaitu makanan yang mengandung gizi dan menyehatkan bagi tubuh. Oke, selanjutnya yaitu dasar hukumnya. Ini adalah salah satu dasar hukum perintah kita untuk memakan makanan yang halal, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kita baca perlahan-lahan terlebih dahulu agar kalian bisa menirukan sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Satu kali lagi. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Oke, ini adalah arti perkatanya agar kalian mudah untuk mengartikannya. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, razaqakumu, yang telah direzekikan kepada kalian, Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal. Kemudian thayyiban, yang baik, washkuru, dan bersyukurlah kalian, ni'mata, terhadap nikmat, Allahi, Allah, in, jika. Selanjutnya, kuntum, kalian adalah, iyahu, kepadanya, ta'buduna, kalian menyembah. Nah, ini adalah arti keseluruhan dari Quran Surat An-Nahl ayat 114. Maka, makanlah
yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang hukum bacaan mim sukun. Di sini sudah ada hukum bacaan mim sukun itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yang kedua yaitu idgham mimi, dan yang ketiga yaitu izhar syafawi. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Oke. Ikhfa syafawi itu adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan ikhfa syafawi apabila ada bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Oke, ini ada 2 contoh, kita baca bersama-sama dulu. Inna rabbahum bihim. Yang kedua, fa-idza hum bis-sahirah. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu idgham mimi. Idgham mimi itu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim yang ada di depannya, kemudian berdengung. Perhatikan contoh yang di bawah ini. Alaihim muqsadah. Kemudian ala qulubihim ma kanu. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi itu apabila bacaan mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah. Jadi kalau misalnya menghafalkan susah, langsung saja kalau izhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain mim dan ba. Di sini sudah dijelaskan ya, ada alif, ta, sa, dan yang lainnya sampai ya. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya yaitu bunyi mim sukun dibaca jelas dan bibir tertutup. Oke, kita baca contohnya pelan-pelan ya. Falahum ajrun. Kemudian fanabadnahum fil yammi. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah ada di kesimpulan. Jadi materi hari ini itu kita membahas tentang yang pertama, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Maksudnya apa halalan thayyiban itu? Halal itu artinya dibolehkan oleh agama. Kemudian thayyib itu baik, maksudnya bergizi bagi kesehatan dan baik juga untuk kesehatan. Kemudian Quran surat An-Nahl ayat 114 ini selain perintah untuk kita makan makanan yang halal dan minum-minuman yang halal, selain itu juga ada perintah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita itu mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Lalu bagaimana kalau kita mengingkari nikmat Allah? Maka hati-hati, azabnya itu sangat pedih. Maka segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu wajib kita syukuri. Kemudian ada hukum bacaan mim, ada 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, yang kemudian kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Oke, kita sudah ada di penghujung pembahasan pada hari ini. Maka sebagai bentuk evaluasi pada hari ini, anandaku semua, saya berikan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah menjawab pertanyaan melalui link Google Form di bawah ini, di bawah deskripsi. Silahkan deskripsinya dibuka, kemudian ada link, silahkan dijawab. Oke, kemudian tugas yang kedua yaitu mengirim rekaman Quran surat An-Nahl ayat 114 beserta artinya. Jangan lupa dibaca dengan tartil. Maka anandaku semua, jika sudah
mengirim tugasnya, maka saya anggap kalian sudah absen, sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Maka jangan ditunda-tunda ketika ada tugas yang sudah diwajibkan kepada kalian ya. Kemudian terus bagaimana Bu kalau misalnya mengirimnya lewat dari jam ini atau mungkin besok? Ya konsekuensinya adalah pengurangan nilai untuk kalian. Oke, jadi kalian harus belajar bertanggung jawab mulai dari sekarang ya untuk bekal kalian ke masa depan. Oke, terima kasih untuk anandaku semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian mungkin ada yang kurang paham dari pembahasan atau materi yang saya sampaikan hari ini, bisa komen di kolom komentar ataupun bisa ditanyakan pada grup WhatsApp ya, karena kita sistemnya daring, jadi kita buat pembahasan atau materi yang kita sampaikan itu tetap nyantai tapi bisa sampai kepada kalian. Oke, kemudian jangan lupa tidak bosan-bosan saya mengatakan bahwa kalian harus tetap semangat, terus tetap belajar walaupun dalam keadaan genting seperti ini ya, dalam keadaan pandemi seperti ini sudah menjadi kewajiban kita. Jadi mau dimanapun, mau seperti apapun keadaannya, kita tetap harus belajar. Oke, terima kasih atas perhatian anandaku semua. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.